Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur serta terima kasih kami naikkan bagimu Tuhan, baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang melindungi, pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini baik kami hendak beraktivitas lagi Bapa, namun sebelum beraktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari firman. Berkati firman-Mu, berkati hati kami agar sungguh kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkata-katalah Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini saudaraku, terambil dari kitab Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita hanya bisa hidup berlindung kepada Tuhan. Memang banyak perlindungan yang dilakukan orang pada kehidupan ini dengan bersandar kepada harta kekayaannya kah, atau kepada pangkat dan jabatannya kah, dan kepada hal-hal lain yang dia merasa dapat melindungi hidupnya. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa perlindungan itu hanya di dalam Tuhan. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan dialah yang menjadikan kita juga sebagai manusia, maka tentunya kita akan bersandar hanya kepadanya saja, karena Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Mungkin saudaraku sering di dalam kehidupan kita mengalami rasa takut, khawatir, ada kesesakan, ada hal-hal yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Tetapi ketika kita bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita. Nah, di sini boleh kita lihat di ayat 11 mengatakan, kalau orang yang berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal ini sebagai berikut. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, jadi kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, saudaraku, maka Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkannya kepada kita untuk menjaga kemanapun kita, di segala jalan kita, dia yang melindungi kita. Nah, jadi setiap hari ternyata Tuhan, walaupun kita tidak melihat secara kasat mata saudaraku, tetapi dia selalu mau memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menyertai dan melindungi kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, sekecil-kecil apapun ternyata Tuhan perhatikan kita. Dia memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita, dan mereka menatang kita di atas tangannya supaya kaki kita pun tidak terantuk kepada batu. Nah, sampai kaki terantuk pun diperhatikan Tuhan, saudaraku, untuk menjaga orang-orang yang dikasihinya, yang selalu taat setia akan kebenarannya.
Tuhan juga mengingatkan, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah ini dia saudaraku, jadi kalau kita mau tetap taat, setiakan kebenaran firman Tuhan, kita hanya mencari perlindungan kita kepada Tuhan, maka malapetaka pun tidak akan menimpa kita, dan tulah tidak akan mendekat kepada kita. Mungkin barangkali kemarin tahun 2020 saudaraku terjadi virus corona. Nah banyak orang yang harus kembali kepada Bapa di surga karena kena virus corona. Tapi ternyata Tuhan, perlindungan Tuhan menyertai kita sehingga hari ini pun kita masih ada, itu atas perlindungannya. Oleh karena itu mari kita tetap bersandar kepadanya. Tetap kita bernaung di bawah sayap, kepak sayapnya, supaya kita tetap ada perlindungan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Nah itulah sebabnya maka kita selalu tak jemu-jemunya mau berseru kepada Tuhan, karena ketika kita berseru kepada Tuhan maka perlindungannya luar biasa saudaraku. Setiap hari ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ada malaikat-malaikatnya menyertai dan melindungi kita, dan firman itulah yang selalu bersama-sama dengan kita. Setiap hari kita mau membaca firman-Nya, berarti firman Tuhan Allah sendiri, maka Allah yang berbicara kepada kita, sehingga perlindungan yang diberikan Tuhan bagi kita nyata dalam kehidupan kita saudaraku. Oleh karena itu mari jangan pernah lalai membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Mampukan aku Tuhan untuk melakukannya, katakan setiap hari, supaya kita layak di hadapannya. Karena sekarang pun banyak penyakit-penyakit yang lain yang seperti virus corona kemarin mungkin agak berbeda, tetapi saudaraku, kalau orang-orang yang punya komorbid bisa tiba-tiba menyesakkan dada yang membuat nyawa melayang. Oleh karena itu mari pegang firman Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus setiap hari, supaya perlindungannya senantiasa menyertai kita. Demikian firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Orang yang takut akan Tuhan selalu berlindung kepadamu, di bawah naungan sayap-Mu. Ada perlindungan yang nyata Tuhan, bahwa setiap kali kami melangkah apapun yang kami lakukan, senantiasa Tuhan mengutus, memerintahkan malaikat-malaikat-Mu untuk menjaga dan melindungi kami, bahkan menatang kaki kami pun tidak akan tersandung kepada batu. Terima kasih Bapa, bahkan malapetaka tidak akan menimpa kami ketika kami mau tetap berseru kepadamu, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah kekuatan kami, perisai kami, gunung batu keselamatan kami. Padamu saja kami selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.